Pada masa lampau, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Negeri Panyidangan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang tersohor, Ratu Ayu Panyidangan, wanita yang tak hanya bijaksana, tetapi juga memikat dengan kecantikannya yang tiada tara. Karena keelokan parasnya, rakyat menjuluki beliau dengan nama Ratu Rambut Asih. Julukan ini bukan tanpa alasan. Cantikannya begitu memukau hingga tak seorang pun berani menatap wajahnya secara langsung. Para rakyat hanya bisa melihat sekilas sosok sang ratu saat beliau melintas di hadapan mereka. Suatu hari, Ratu Ayu Panyidangan memanggil para petinggi kerajaannya untuk berkumpul di istana. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima wangsit dari Yang Maha Kuasa. Dalam wangsit tersebut, negeri Panyidangan diramalkan akan diserang oleh kerajaan Kain. Karena itu, ia menginstruksikan para petinggi untuk memperketat keamanan wilayah. Untuk menjaga perbatasan, sang ratu mengutus 3 senapati terbaiknya, Ki Gedeng Cigobang, Ki Gedeng Mardapa, dan Ki Gedeng Kulur. Ketiganya diberi tugas penting untuk mendirikan pos penjagaan di lokasi strategis dan memastikan tidak ada orang asing yang masuk tanpa izin. Pada suatu hari, seorang pemuda gagah bernama Pangeran Muhammad datang dari negeri Sinuhun Jati Cirebon. Ia membawa misi mulia, yakni meminta bantuan kepada Ratu Ayu Panyidangan untuk memetik buah maja yang melimpah di negeri itu. Buah maja akan digunakan sebagai obat bagi wabah penyakit yang melanda rakyatnya. Namun, saat melewati perbatasan, Pangeran Muhammad dihentikan oleh ketiga senapati. Mereka menanyakan maksud kedatangannya, tetapi Pangeran Muhammad tetap melangkah tanpa menjawab. Hal ini membuat ketiga senapati merasa perlu menangkapnya. Mereka segera membawa sang pangeran ke hadapan Ratu Ayu Panyidangan untuk dimintai penjelasan. Di hadapan sang ratu, Pangeran Muhammad menjelaskan alasannya mendatangi negeri Panyidangan. Mendengar cerita tersebut, Ratu Ayu Panyidangan dengan anggun menyatakan kesediaannya memberikan buah maja. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Dengan suara lembut tetapi tegas, sang ratu berkata, "Engkau harus bersedia menjadi suamiku." Permintaan ini bukanlah tanpa alasan. Sang ratu ingin memiliki keturunan yang dapat mewarisi tahta kerajaannya. Namun, tawaran ini ditolak oleh Pangeran Muhammad. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menikah dan memiliki seorang istri. Penolakan itu membuat Ratu Ayu Panyidangan murka. Ia pun memerintahkan ketiga senapati untuk menjebloskan sang pangeran ke dalam penjara. Tidak hanya itu, amarah sang ratu memuncak hingga ia memutuskan untuk memusnahkan seluruh kebun maja yang ada di negeri Panyidangan. Namun, keesokan harinya, terjadi hal yang tak terduga. Sang ratu beserta seluruh pohon maja di wilayah itu hilang tanpa jejak. Rakyat negeri Panyidangan yang kebingungan berusaha mencari keberadaan sang ratu. Mereka berjalan keliling sambil berseru, "Gusti Ratu menghilang. Majalengka, Majalengka." Seruan itu kemudian menjadi kenangan yang terus diingat, dan nama Majalengka pun dipercaya berasal dari peristiwa tersebut. Demikianlah kisah yang melatar belakangi nama daerah Majalengka yang kita kenal hingga kini, sebuah legenda penuh misteri dan pelajaran. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.